Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ini adalah satu hal yang sangat luar biasa. Satu hal yang sangat istimewa. Allah puji itu. Itu ayat itu berkenaan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya tadi orang beriman yang mendoakan dirinya agar diampuni dosa dan mendoakan orang yang telah mendahului mereka. Dari ayat inilah ulama kita sepakat bahwasanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya boleh dan sampai. Ingatlah, mendoakan orang yang sudah mati, bukan mendoakan orang mati. Karena mendoakan orang mati itu lain lagi, itu artiannya. Orang hidup didoakan mati kan gitu. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, sepakat 4 mazhab ulama hukumnya boleh. Ini ayatnya jelas. Ya. Sepakat 4 mazhab mengatakan hukumnya sampai. Doa alal mauta terhadap orang yang sudah meninggal dunia sepakat, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Mari kita dengarkan hikmah Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh Ustadz Jamil bin Al-Ustadz Hamid. Padanya kami persilakan. Allahumma Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati, para habaib, khususnya yang berhadir bersama kita pada malam hari ini di dalam peringatan kita, acara kita saat ini, orang tua kita, guru kita Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasni yang senantiasa selalu setia datang ke tempat pian-pian ini mengajarkan ilmunya, memberikan petuah-petuahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur, sehat walafiat. Allah Subhanahu wa taala selalu berikan perhatiannya kepada beliau. Allah mudahkan langkah-langkah beliau dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau salah satu kebanggaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga Al-Habib Ahmad Al-Habsyi dari Samarinda, Al-Habib Bagir As-Segaf, Al-Habib Zain Al-Gadri dan para habaib yang lainnya. Kita doakan seluruhnya para habaib kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jagakan beliau-beliau semuanya, Allah kabulkan segala hajatnya dan insyaallah seluruhnya menjadi qurratu ain baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati para tuan-tuan guru, tokoh-tokoh agama, para asatidzah, para ustadzat, dimanapun juga guru-guru kita berada, wabil khusus yang berhadir bersama kita banyak sekali tentunya. Di antaranya yang kelihatan saya ini Guru Ahmadi yang ada di samping kanan saya, dan mungkin guru-guru pesantren yang membawa santri-santrinya ada ke sini yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu nama-nama beliau, sedikit pun tidak mengurangi penghormatan kami dan kebanggaan kami kepada beliau-beliau semuanya yang sabar dalam mendidik umat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga berikan segala kemudahan kepada guru-guru kita, dimudahkan setiap langkah-langkahnya. Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat beliau semuanya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan beliau-beliau semuanya juga qurratu ain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa yang sama-sama kita muliakan pula sahibul bait, sahibul hajah, Bapak Haji Rusdi sekeluarga dengan saudara-saudara beliau, dengan anak cucu semuanya yang menjadi asbab kita berkumpul pada malam ini dalam peringatan ini. Mudah-mudahan
Bapak Haji Rusdi sekeluarga semuanya dan kita semuanya yang hadir di sini, Allah Subhanahu wa taala jadikan orang-orang yang mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Kira-kira sejam lagi tahanlah ini kira-kira lah. Bah, bisa-bisa aja tuh. Kali tahan-tahan kali pendahuluannya guring soalnya. Ini sudah jam 10 Beb. Jadi tidak panjang-panjang, sudah cukup sebenarnya. Apa yang disampaikan oleh guru kita Habib Abdul Qadir tadi sudah sangat luar biasa, karena walaupun singkat tapi beliau di dalamnya mengupas tentang keutamaan haul. Tidak lupa beliau selingi dengan bagaimana tentang kematian yang harus kita persiapkan sebelum kematian itu datang, dan banyak sekali yang beliau sampaikan tadi, hikmah-hikmah yang bisa kita ambil. Sebenarnya cukup sudah itu, cuman ya sedikit saja lagi menambahkan biar insya Allah kita pulang semuanya mendapatkan keberkahan yang sempurna, dan insya Allah kita semuanya dapat kebaikan yang melimpah ruah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita ini datang semuanya berkumpul di tempat ini ya sebagaimana undangannya, yaitu adalah mengadakan haul Sahibul Bait, yaitu Haji Hashim bin Haji Masaleh, dirangkai dengan haul Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi yang memang sekarang momennya daripada haul beliau. Haul itu orang datang, kita semuanya datang ya, di antara intinya haul itu datang, kita membacakan bacaan-bacaan, kita melakukan amal-amal soleh yang kemudian kita hadiahkan kepada orang yang kita hauli. Orang yang sudah meninggal dunia, bahkan yang bukan kita hauli pun kita hadiahkan pula juga dengan kalimat kita muslimin dan muslimat. Ini semuanya berarti datangnya kita, kumpulnya kita di acara haul ini, maka insya Allah tidak akan salah lagi, kita ini akan masuk dalam lingkaran orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala puji mereka di dalam Al-Quran melalui firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Yang artinya orang-orang yang datang setelah mereka, setelah masa para sahabat, masa para tabi'in, ya kita-kita ini. Apa sifat mereka? Yaquluna rabbana ighfir lana. Mereka berdoa kepada Allah untuk minta ampun bagi dosa-dosa mereka. Tapi tidak cukup sampai situ saja. Yang hebatnya lagi apa? Wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka juga berdoa untuk memintakan ampun terhadap saudara-saudara yang telah mendahului mereka, yaitu yang sudah meninggal dunia, yang mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah kita ini duduk kalau lah baca doa, dimulai dari sore tadi menghatamkan Al-Quran, alhamdulillah. Tadi habis maghrib kita sholat hadiah lagi, kemudian kita baca tahlil juga habis maghrib tadi itu. Jadi habis ini tinggal doa tahlil saja lagi. Ya, tujuannya kenapa kita doanya terakhir, biar maulidnya masuk juga dalam doa tahlil yang tadi itu. Semua dihadiahkan kepada apa? Orang-orang yang mendahului kita. Jadi insya Allah tidak salah lagi sudah, kita insya Allah termasuk daripada ayat yang kita baca tadi, orang-orang yang dipuji oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jadi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia ini adalah satu hal yang sangat luar biasa, satu hal yang sangat istimewa. Allah puji itu ayat itu berkenaan tentang pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Di antara sifatnya tadi orang beriman yang mendoakan dirinya agar diampuni dosa dan mendoakan orang yang telah mendahului mereka. Dari ayat inilah ulama kita sepakat bahwasanya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu hukumnya boleh dan sampai. Ingatlah, mendoakan orang yang sudah mati, bukan mendoakan orang mati.
Karena mendoakan orang mati itu lain lagi itu artiannya. Orang hidup didoakan mati kan gitu. Mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, sepakat 4 mazhab ulama hukumnya boleh. Ini ayatnya jelas. Ya. Sepakat 4 mazhab mengatakan hukumnya sampai doa alal mauta terhadap orang yang sudah meninggal dunia sepakat, tidak ada perselisihan, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama. Yang ada perbedaan pendapat di antara ulama hanya masalah bacaan Al-Quran, apakah bisa sampai kepada orang yang meninggal dunia atau tidak. Itu saja ada perbedaan pendapat. Kalau doa semuanya sepakat sampai. Nah, bacaan Al-Quran, kita bacakan Al-Quran ya, untuk si fulan misalnya, itu terjadi khilaf di antara ulama, sampaikah atau tidak sampai ya. Imam Syafi'i, imam yang kita pakai madhabnya, itu beliau menyatakan bacaan Al-Quran tidak bisa dihadiahkan kepada orang yang mati, kata Imam Syafi'i ya. Bacaan Al-Quran, kata Imam Syafi'i, itu tidak bisa kita niatkan untuk orang yang meninggal dunia. Jadi dalam hal ini Imam Syafi'i berbeda dengan yang lain. Mazhab yang lain memperbolehkan ya, mazhab yang lain memperbolehkan. Tapi kalau mendoakan sepakat, Mas Syafi'i juga sepakat, karena dalilnya jelas tadi itu. Cuman Al-Quran yang diberikan, dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, Imam Syafi'i dengan pendapat masyhurnya mengatakan tidak sampai. Tidak sampai. Dan terus bagaimana? Jangan takut, jangan khawatir. Ulama kita sudah mencarikan jalan tengahnya. Ya, supaya pendapat Imam Syafi'i tidak kita bantah, tapi juga pendapat yang lain bisa kita masukkan. Bagaimana caranya? Baca Al-Quran, hadiahkan kepada orang yang meninggal dunia, niatnya ya menurut madhab yang lain, kemudian ditutup dengan doa yang disepakati oleh Imam Syafi'i juga, doa tadi itu. Jadi masuk dua-duanya, semuanya masuk. Kita baca Al-Quran, kita hadiahkan, ditutup dengan doa ya, doa yang mengatakan, ya Allah sampaikanlah pahala bacaan saya kepada orang yang meninggal dunia, si fulan, maka inilah yang akan memasukkan pahala tadi kepada orang yang meninggal dunia. Jadi tidak ada masalah, semuanya intinya sampai semuanya kepada orang yang meninggal dunia. Masya Allah, itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Yang hidup mendoakan orang yang meninggal dunia. Yang dahsyatnya lagi para hadirin sekalian, hebatnya umat Nabi Muhammad ini, bukan yang hidup saja mendoakan yang mati. Yang mati itu mendoakan juga dengan yang hidup. Jadi saling bersambung itu. Jangan pian kira pian yang hidup aja bisa mendoakan yang mati. Yang meninggal dunia itu justru doanya lebih banyak kepada orang yang hidup. Dan itu sampai itu. Menurut keyakinan kita ahli sunnah wal jamaah, orang yang sudah mati masih bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Bukan hanya yang hidup bisa memberi manfaat, yang meninggal dunia, yang meninggal pun bisa memberi manfaat kepada yang masih hidup. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Kata Allah, beramallah kalian wahai orang yang hidup. Kenapa? Fasayarallahu 'amalakum. Allah akan melihat amal kalian. Wa rasuluhu, Nabi Muhammad akan melihat amal kalian. Wal mu'minun, dan orang-orang beriman, abah kita, kai kita, nenek moyang kita juga akan melihat amal yang kita lakukan. Semuanya akan melihat, diperlihatkan. Jadi kalau seandainya kita nih baca Quran, ada abah kita atau mama kita yang sudah meninggal dunia, atau kai kita, atau datuk kita, itu dilaporkan, diperlihatkan sesuai dengan ayat tadi itu. Ya, al-mu'minun di situ adalah aqarib, keluarga, kerabat kita. Orang yang dekat dengan kita, yang ada hubungan kekerabatan, mereka diperlihatkan, wahai fulan, nih anak pian nah, nih baca Quran jam sekian, di tempat ini, hari apa, diperlihatkan, sekian. Oh anak pian nih hadir majelis ta'lim, oh anak pian hadir majelis maulid, oh anak pian hadir acara haul, semuanya dilaporkan, semuanya disampaikan kepada orang tua kita yang sudah meninggal dunia mendahului kita.
Lah terus kenapa kalau seandainya mereka melihat, kalau seandainya mereka mendengar, kalau seandainya mereka menerima laporan dari di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum. Sesungguhnya amal kalian, kata Nabi, akan dilaporkan kepada abah-abah kalian, kepada mama-mama kalian, kepada nenek-nenek, kakek-kakek kalian akan diperlihatkan. Fa in kana khairan istabsyaru bih. Kalau mereka melihat amal kita nih sebagai anaknya atau cucunya itu amal yang bagus, ya hadir maulid tadi ini, hadir majelis ta'lim, hadir perayaan maulid, hadir haul dan majelis-majelis atau tempat-tempat atau amal-amal baik yang lainnya, mereka lihat, anakku, cucuku, istabsyaru bih, mereka bahagia, senang abah kita, bahagia kai kita, bahagia mama kita melihat kita baik, melihat amal kita bagus. Tapi fa in kana ghairu dzalik, kalau seandainya yang dilaporkan amal kita ternyata buruk, nah anaknya umpamanya kada sembahyang, umpamanya anaknya nembak nomor misalnya, lah umpamanya anaknya nyaung ayam misalnya, itu orang kampung ulun lain orang sini kedada lah, orang sini orang soleh semuanya insyaallah. Oh anaknya mabuk misalnya, oh anaknya kada karuan pokoknya, sedih mereka. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka akan segera berdoa. Yaqulu, mereka berkata, Allahumma la tumithum hatta tuhdihim kama hadaitana. Ya Allah, jangan kau matikan anak cucu ulun ini nah, yang amalnya kada bagus ini, sampai pian berikan hidayah kepada mereka menjadi orang baik sebagaimana pian berikan hidayah kepada kami. Nah, mendoakan tuh, yang mati mendoakan juga dengan yang hidup. Bukan cuma yang hidup aja mendoakan kepada yang meninggal dunia. Yang meninggal dunia kira-kira percuma lah mereka mendoakan tuh. Tidak mungkin. Kalau yang manfaatnya tidak sampai kepada yang hidup, ngapain mereka berdoa? Justru karena mereka tahu doa mereka bisa dikabulkan oleh Allah, mereka bisa memberi manfaat masih kepada yang hidup, makanya mereka berdoa. Berarti bukan hanya yang hidup saja mendoakan yang mati pun mendoakan yang hidup. Yang lebih hebat lagi hadirin sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hayati khairun lakum. Hidupnya saya ini adalah kebaikan bagi kalian. Kenapa? Tuhdithun wa yuhdatsu lakum. Selama saya hidup kalian bisa ngobrol sama saya. Kalian bertemu saya, sholat di belakang saya. Kalau ada permasalahan tentang hukum, kalian bisa langsung bertanya kepada sumbernya, yaitu saya. Maka hidupnya saya adalah kebaikan bagi kalian. Wa mamati khairul lakum, dan matiku pun juga, kata Rasulullah, wafatku pun juga kebaikan bagi kalian. Sahabat tanya, ya Rasulullah, hidupnya pian baik bagi kami, jelas. Kami bertemu, kami bisa melihat, kami sholat berjamaah, berperang, berjihad bersama pian. Lah wafatnya pian, apa kebaikannya buat kami? Ya ada kami sedih ya Rasulullah dengan wafatnya pian. Apa ujar Nabi? A'malakum tu'radu alayya. Amal perbuatan kalian akan disodorkan kepada saya. Sama kayak kepada orang tua kita tadi, Rasulullah juga akan dapat laporan amal kita. Amalakum tu'radu alayya. Fama ra'aitu min khairin hamidullah alaih. Apa yang saya lihat dari amal kalian yang bagus-bagus, saya akan segera mengucapkan alhamdulillah ya Allah, umat saya si fulan amalnya bagus, senang saya, bahagia saya. Tapi fama ra'aitu min syarrin istaghfartullah lakum. Dan apa yang saya temukan dari amal kalian yang dilaporkan dari itu adalah yang buruk-buruk, amal yang jelek, perbuatan maksiat, istaghfartu lakum, saya akan bersegera memintakan ampun untuk kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo, mana ada doa lebih hebat daripada doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai Nabi sekarang di dalam hujrah syarifahnya, di dalam kuburnya, di dalam alam barzakhnya, beliau tidak pernah lepas perhatiannya kepada kita semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Selalu didoakan oleh Nabi
Tidak nunggu nanti-nanti. Setiap kali Nabi dapat laporan amal buruk kita, kata Nabi, istaghfartullah lakum, saya akan segera beristighfar kepada Allah untuk diampuni dosa-dosa kalian. Saya akan mintakan ampun kepada Allah atas kalian. Taulah, tidak ada hal yang lebih membahagiakan hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi hal yaitu Allah mengatakan mengampuni dosa kita semuanya. Itu hal yang paling menggembirakan Nabi. Makanya Allah itu Pak, kalau mau membahagiakan Nabi gampang aja. Apa? Tinggal Allah katakan, ya Muhammad, umatmu saya selamatkan. Senang Nabi itu. Bahagia beliau. Allah katakan apa? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tidakkah saya telah melapangkan dadamu wahai Muhammad? Apalagi wa wada'na anka wizrak, dan saya telah jatuhkan dosa-dosamu. Kira-kira Nabi itu berdosa kah? Kadakah? Nabi itu tidak berdosa Pak. Nabi itu maksum. Jangankan hendak berdosa, jangankan berbuat dosa, keinginan untuk berbuat dosa aja tidak ada di dalam diri para nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Jadi Bang, dosa yang dimaksud dalam ayat itu dosa siapa kira-kira? Tidak lain dan tidak bukan, ya dosa-dosa kita ini sebagai umat Rasulullah SAW. Allah hibur Nabi, Allah bahagiakan beliau dengan mengatakan, wa wada'na anka wizrak, saya jatuhkan dosa-dosamu, maksudnya dosa-dosa umatmu, alladzi anqadha dhahrak, yang mana dosa-dosa tadi menjadi beban ada di pundakmu wahai kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi Allah kalau mau membahagiakan Rasulullah, tinggal Allah ampuni aja dosa umat sidin, Nabi tidak akan bahagia melebihi daripada kebahagiaan itu sudah. Mudah-mudahan kita diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hebat umat Rasulullah adalah yang hidup yang mati saling berhubungan. Yang hidup yang mati saling kontak. Ini kita diajarkan nih. Duduk ini datang mana? Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adat mendoakan orang yang mati. Yang mati juga mendoakan yang masih hidup, saling berhubungan. Umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini satu keistimewaan. Jadi hampir-hampir nanti itu di akhirat umat Nabi Muhammad tuh hampir-hampir tidak ada yang masuk neraka tuh, karena ada aja sangkutnya dengan siapakah nanti. Ada si fulan mau masuk neraka, ada yang satu kenal ditarik nih di sini, ini termasuk umat Nabi juga, kawanku Bahari. Ada lagi sangkut lagi di lain syafaat yang lain, ada lagi sangkut lagi di syafaat yang mana tidak tahu sudah. Saling berhubungan, saling kontak satu dengan yang lain. Alhamdulillah Allah jadikan kita umat Rasulullah SAW sebaik-baik dari umat. Mudah-mudahan kita dijadikan kebanggaan Rasulullah SAW dan kita bisa membahagiakan hati Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Sedikit biar kita dapat berkahnya haula al-Habib Ali bin Husain al-Habsyi. Sedikit di antara kebiasaan beliau Al-Habib Ali ini, di antara kebiasaan sidin, amalan sidin yang sungguh sangat luar biasa apa? Al-Habib Ali Habsyi itu apabila beliau mau tidur malam, ya, apabila beliau mau tidur malam, beliau itu selalu apa? Mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, siapapun orang yang hari ini telah menyakiti saya, telah berdosa kepada saya ikhlaskan, saya maafkan ya Allah. Itu amalan sidin itu. Ya, amalan beliau. Jadi setiap mau tidur malam, siapa aja orang yang menggibah saya hari ini, siapa aja orang yang memfitnah saya, siapa aja orang yang mengejek saya, mencela saya, mencaci maki saya, siapapun orangnya yang dia tadi itu tersangkut dosa kepada saya, ya Allah saya ikhlaskan, saya maafkan segala macam dosa-dosa mereka. Ini amalan hebat nih, amalan luar biasa. Tidak pernah tidur membawa dendam kepada siapapun untuk Habib Ali Habsyi. Ini amalan luar biasa. Kalau pian amalkan ini, Nabi akan senang, Nabi akan bahagia, dan pian akan menjadi orang penghuni surga insya Allah. Pernah tuh satu ketika Nabi SAW ketika berada di masjid dengan beberapa para sahabatnya, beliau mengatakan, wahai para sahabatku, mau ndak kalian saya tunjukkan rajulun min ahlil jannah, seorang laki-laki penghuni surga. Kata sahabat, pengen ya Rasulullah. Siapa orangnya? Ujar Nabi, tunggu yang masuk dari pintu sana nanti, itulah orangnya, penghuni surga. Ditunggu oleh para sahabat, ternyata yang masuk seorang pemuda aja. Oh inikah orangnya, kata sahabat.
yang Nabi sampai mengatakan, memastikan ini adalah penghuni surga nih orang. Penghuni surga. Padahal secara zahir dia nih orang yang sholatnya biasa-biasa aja. Zikirnya juga biasa-biasa aja. Etikafnya juga di masjid tidak terlalu lama. Sebagaimana sebagian sahabat yang lain. Tapi kok hebat ya, Nabi mengatakan dia ini adalah penghuni surga. Besoknya Nabi ngomong lagi, mau enggak kalian saya tunjukkan seorang laki-laki penghuni surga? Mau ya Rasulullah, nanti tunggu dari pintu sana dia masuk, itu orangnya. Ditunggu oleh para sahabat, ternyata masuk orang yang sama dengan yang kemarin. 2 kali Nabi menyatakan itu. Besoknya Nabi ngomong gitu lagi, mau enggak saya tunjukkan laki-laki penghuni surga? Mau ya Rasulullah, tunggu yang masuk dari pintu sini. Ternyata orang yang sama lagi. 3 kali berturut-turut Rasulullah SAW menyatakan orang penghuni surga. Sahabat penasaran, apa sih amalannya? Ya, di masjid enggak kelihatan, mungkin di rumah kali. Rahasia yang dia amalkan itu. Ternyata singkat cerita, si pemuda tadi amalannya yang kayak itu tadi itu. Setiap malam dia mengatakan sebelum tidur, ya Allah, siapapun orang yang berdosa dengan saya hari ini, saya ikhlaskan, saya maafkan, saya ridhokan. Jangan sampai ada orang yang berdosa, berkaitan dosa dengan saya, kemudian saya bawa tidur, saya tidak mau ya Allah. Jadi amalannya adalah tidak pernah dendam sama orang. Amalannya tidak pernah marah dengan orang. Ikhlas, ridho, mau diejek, mau dihina, mau dighibah, mau difitnah, mau diapa-apakan. Saya ikhlas, saya ridho, saya sedekahkan. Itu semuanya untuk orang-orang yang mengejek saya, yang berdosa kepada saya, supaya diampuni semua dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini istimewa nih lah. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Memang disambatnya nyaman lah, tapi ketika diamalkannya lumayan itu. Ya, diamalkannya lumayan. Tapi bisa, bukankah dia bisa? Bisa. Tinggal kita menekan nafsu kita nih, yang mengajak kita untuk apa? Untuk dendam dengan orang. Nah, nafsu kita ini kan pasti pengen kita tuh tidak senang sama orang lain. Nafsu kita pasti pengen kita itu apa? Pengen kita itu benci, tidak senang, dendam kepada orang lain. Kita tekan terus, ya, kita lawan terus. Makin dia nyuruh kita benci dengan orang tuh, makin kita dekati dia, makin kita kasih hadiah, kita kasih apalah supaya nafsu kita kalah. Insya Allah semuanya hilang itu. Insya Allah semuanya bisa kita amalkan. Maafkan, samih kullaman asa'a ilaik, kata guru kita. Maafkan semua orang yang berdosa kepadamu, maka Nabi akan bahagia, Nabi senang, meninggal dunia disambut kita oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semuanya Allah jadikan orang yang beruntung di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan almarhum Haji Hashim bin Haji Masaleh, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau berkat kumpulnya kita, berkat doa-doa kita semuanya. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah berikan tempatnya khusus, Allah lapangkan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya taman-taman surga, dan mudah-mudahan anak keturunannya dijadikan keturunan yang soleh dan solehah sampai hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semuanya di dalam surga bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya bisa menjadi orang yang membuat Nabi bahagia, bukan malah membuat Nabi sedih ketika menerima buku catatan amal kita. Dan mudah-mudahan yang buruk-buruknya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap amalan-amalan catatan buruk yang ada di dalam catatan amal kita dihapus oleh Allah dan diganti dengan catatan amal soleh, diganti dengan catatan pahala. Dan semoga nanti ketika kita menerima buku catatan amal, Allah jadikan kita menerima dengan tangan kanan kita insyaallah. Dan mudah-mudahan ketika kita di mizan, kita timbang amal ibadah kita, di sisi kita adalah Nabi Muhammad SAW. Ketika lewat jembatan Sirat, kita lewat dengan cepat, dengan kilat, sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Nabi SAW. Dan kalau ada seandainya daripada umat Nabi angin jatuh ke dalam neraka tadi itu, semoga cepat diselamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kemuliaan minum dari telaga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita semuanya berkumpul dalam surga Firdaus. Anak-anak kita, cucu kita, semua keturunan kita yang kita cintai bisa berkumpul semua di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semua
semuanya. Mata kita yang penuh dengan dosa ini kita sadar, semoga Allah berkenan memberikan kita kemuliaan bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW di akhir umur kita. Minimal ketika sakratul maut kita memandang wajah Nabi Muhammad, di alam barzah memandang wajah Nabi Muhammad, dan ketika dibangkitkan di padang mahsyar nanti bisa memandang dan bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, bertemu lagi dengan acara-acara yang selanjutnya yang insya Allah yang akan datang lagi. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah berikan kesembuhan daripada segala macam penyakitnya, yang punya hajat Allah kabulkan segala hajat-hajatnya, yang punya kesusahan di dalam kehidupannya Allah hilangkan segala kesusahannya, yang punya halangan di dalam pekerjaannya Allah hilangkan segala halangannya, yang rezekinya macet mudah-mudahan dilancarkan oleh Allah. Allah berikan rezeki yang banyak, yang banyak, yang banyak, yang halal, yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak keturunan kita soleh dan solehah. Kita doakan guru kita lah Habib Abdul Qadir Al-Hasni, Allah berikan sehat, afiat, panjang umur, dimudahkan segala langkah dakwahnya insyaallah, dan diterima dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kesabaran yang banyak kepada beliau di dalam mendidik kita ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli ma nabi salafun asarih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil qabul. Al-Fatihah. Jemaah rahimakumullah, demikianlah apa yang disampaikan oleh Ustaz. Insyaallah bermanfaat untuk kita semua.